Jalil Channel, inspirasi tanpa menggurui. Biarlah Allah ya. Biar Allah yang balas. Apa sih kekuatan manusia dibanding kekuatannya Allah? Dan kita bersyukur orang bully kita, Pak. Ya. Ada kesempatan kita berdoa. Bukan hanya berdoa, kita kan susah cari kekurangan kita. Ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa saja. Nah, kalau saya marah sebagai manusia biasa, kan kita manusia juga, karena ada marahnya. Kalau marah, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Apa rasanya? Ya, karena kan Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan. Artinya tidak perlu kau balas. Allah sudah menyiapkan hari pembalasan. Hari pembalasan itu di dunia maupun di akhirat, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Dhani yang saya hormati, selamat datang di Iqbal Channel. Alhamdulillah. Ini adalah channel yang teman-teman IJ Squad menginisiasi dalam kaitannya membangun kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat Kota Makassar untuk bisa menjadi lebih baik, kemudian lebih adem, lebih nyaman, begitulah kira-kira. Hari ini kita kehadiran tamu, dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pamanto. Beliau adalah calon wali kota Makassar, dan insya Allah saya atas nama Iqbal Jalil bersama dengan IJ Squad, bersama dengan Pak Dhani siap untuk memenangkan itu insya Allah. Amin. Di channel Iqbal Jalil Channel ini pula kita berbincang-bincang santai Pak Dhani. Ya. Karena lagi-lagi ya Iqbal Jalil ini, Iqbal Squad ini dalam politik keumatan. Saya ingin mendengarkan dari Pak Dhani kira-kira. Ini kan kita mendengarkan banyak celoteh, banyak fitnah, banyak apa yang terkait dengan Pak Dhani gitu. Iya, saya melihat ini butuh jiwa besar dari seorang calon pemimpin Kota Makassar. Saya secara pribadi Pak Dhani, kenapa saya harus memilih Pak Dhani? Dan saya berada Pak Dhani karena saya tahu 10 tahun bersama dengan Pak Dhani di DPR, kemudian bersama dengan Pak Dhani satu periode, saya mengenal benar bagaimana komitmen Pak Dhani dengan keumatan. Saya tidak sembarang juga ketika tidak memilih orang yang saya tidak tahu. Mudah-mudahan kita dengarkan langsung bagaimana Pak Dhani memberikan komitmen bersama dengan keumatan. Ya. Silakan Pak Dhani. Jadi hidup itu adalah ibadah. Masya Allah. Maka setiap waktu jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang merugi. Kita dipuji, kita dihina orang. Itulah yang semua sudah tertera di dalam Al-Quran. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu tandanya bahwa tidak ada hidup yang mulus. Yeah. Siapapun di dunia ini selalu menanggung risiko hidup. Yeah. Tidak disenangi orang, diceritai orang, dipuji orang. Bertubi-tubi loh Pak Dhani. Ya, kalau bertubi-tubi karena saya ini sudah, alhamdulillah, saya bersyukur 2018 Allah menyekolahkan saya. Secara ini saya dengan Allah saja. Kenapa? Karena ya saya imani, karena saya bertanggung jawab langsung kepada Allah. Ya. Jadi saya seperti bercakap-cakap sebenarnya, Allah bimbing saya, jangan sama-sama emosi. Terus itulah yang saya bilang kemarin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa saja. Nah, kalau saya marah sebagai manusia biasa, kan kita manusia juga, karena ada marahnya. Kalau marah, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Apa rasanya? Kenapa harus Ya, Maliki Yaumiddin? karena kan Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan. Artinya tidak perlu kau balas. Allah sudah menyiapkan hari pembalasan. Hari pembalasan itu di dunia maupun di akhirat, itu urusan Allah, bukan urusan kita.
Jadi urusan balas membalas bukan kita. Jangan bersedih Pak Dhani. Iya, Ratasan. Iya, Indah Ratasan. Iya. Ratasan itu terkenal sekali bukunya. Ya, ya. Ya. Allah menghibur. Ya. Jadi apa namanya? Saya menganggap bahwa justru saya menikmati politik, Pak Ustaz. Iya. Justru politik itu tidak ada jalan yang bisa menjaga umat selain politik dan ibadah. Jadi politik ibadah dan ibadah politik, kira-kira begitu. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Karena sekarang eranya politik. Ya. Jadi kalau kita tidak masuk di politik, maka sama dengan Erdogan sampaikan. Jadi kan politik itu menjadi tempat ibadah Pak. Iya, Erdogan menyampaikan bahwa jika orang baik tidak peduli terhadap politik, maka akan diisi orang jahat. Nah, itu yang membuat saya banyak baca beberapa buku, tidak banyak juga, tapi saya sering mengambil sari-sarinya dan salah satu yang mempengaruhi saya adalah ini. Ya, Masya Allah. Sama anak saya juga, Aura. Iya, iya. Tadinya Aura punya pemahaman politik agak berbeda, anti politik. Sekarang ini turun ke bawah. Tidak ada jalan untuk memperbaiki umat hari ini Iya, iya. kecuali dengan jalan politik berdakwah dan dakwah politik. Dan itu komitmen Pak Dhani dengan yang di atas. Di atas saya tidak berjanji sama siapapun, saya berjanji sama Allah. Itu. Ya, jadi Masya Allah. ya saya kadang-kadang merenung sendiri. Masya Allah. Dan selalu positive thinking. Kalau ada yang hina saya menganggap itu. Iya. Ada pepatah mengatakan lagi, Pak, orang cenderung membenci apa yang dia tidak tahu. Jadi saya anggap dia tidak tahu saya, sehingga ada kebencian muncul. Orang itu tidak salah. Yang salah saya karena dia tidak tahu saya. Apa kan kita mau ketika orang mencaci, menghina, apa perasaan tak kira-kira Pak? Itu karena saya pandangan selalu positive thinking bahwa orang tidak mengerti saya. Ya, karena orang tidak mengenal saya. Ya. Itu tadi orang cenderung membenci apa yang dia tidak tahu. La ta'tadu, inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Oh, ini literatur langsung keluar, ya referensinya langsung keluar. Ada juga anunya ayatnya khudil afwa. Berikan, lebih bagus kita memaafkan seseorang itu daripada kita karena masalah manusia ini tidak ada yang sempurna pada dia kan. Tidak ada yang sempurna manusia ini. Iya. Tapi kesempurnaan itu bisa diberikan dengan pemaaf. Ya. Kita menjadi seorang pemaaf. Dan saya yakin pada ini kata orang seandainya ini bisa kubayar orang untuk menzalimi saya, maka kubayar untuk menzalimi saya sehingga saya dekat. Allah. Ya. Lebih dekat. Betul. Ini momentumnya Pak Dhani kira-kira Ya. untuk lebih dekat sehingga Ya. kira-kira bagaimana Pak Dhani? Saya kira apa yang saya rasakan 2018 itu begitu dekatnya sama Allah. Tidak ada orang yang satupun yang menyangka bahwa Kota Kosong menang. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa saya lolos. Tidak ada satu teori politik apapun dan pengalaman politik apapun yang mengatakan saya lolos. Dan itu karena Allah. Lillahi ta'ala dan Masya itu Allah. karena Allah semua. Masya Allah. Iya karena murba, iya kan. Saya serahkan. Masya Allah. Orang tiap hari menelpon, besok kau ditangkap. Ya. Tiap hari. Saya bilang insya Allah, kalau Allah bilang tidak. Kun fayakun. Ya. Insya Allah saya tidak ditangkap. Kalau Allah bilang tidak, saya bilang begitu. Masya Allah. Alhamdulillah seperti itu. Itu harus menjadi keyakinan Pak. Oh yakin dan harus yakin. Kita harus percaya di sinilah kita merasakan keberadaan Allah dekat dengan kita. Dan itu nikmat. Oh nikmat sekali. Masya Allah. Dan nikmat itu hanya saya sendiri yang bisa Iya, menikmati itu, Pak. Dan itu susah untuk dibahasakan kenikmatan itu. Susah. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan dalam pilwali ini Pak Dhani kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Dhani, cacian kemudian semua tekanan itu. Saya berharap Pak Dhani ini adalah ajang untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Oh iya. Lebih dekat dengan Allah. Dan kita bersama dengan IJEB berharap sebenarnya itu saya bilang kenapa saya harus berada di kubu Pak Dhani. Makasih. Karena saya mau meyakinkan pada diri saya dan pada orang-orang yang berada di belakang saya bahwasanya mudah-mudahan dengan kehadiran Iqbal Jalil bersama dengan Pak Dhani ada juga yang mengingatkan Pak Dhani. Oh iya. Ada juga mengingatkan Pak Dhani. Dan saya juga perlu diingatkan sama kita. Siap. Karena kita adalah saudara, maka kita saling mengingatkan. Ya wal asri lah. Nasihat, saling menasihati. Ada kata saling menasihati. Iya. Artinya harus lebih dua orang. Yang saling menasihati berarti kiri kanan dua arah. Menyikapi dinamika politik Pak Dhani. Kira-kira apa kita punya komitmen? Bukan kalau masalah komitmen itu dengan Allah, tapi kira-kira tanggapan kita dengan umat beragama ini. Ya walaupun saya sebagai umat Islam, tapi saya berharap ada juga untuk bisa
Ya. keragaman kita Ya. sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah 5 tahun Allah memberikan saya satu amanah Ya. sebagai wali kota Makassar dengan dekat sama rakyat, dekat semua umat, Ya. dan dekat dengan banyak persoalan karena saya ini orang risk taker yang selalu terjun bebas kalau ada, tidak menghindari persoalan. Ya. Saya masuk di persoalan itu untuk memecahkan persoalan itu. Masya Allah. Maka timbul pada sebuah coding, dari istilah modern ini coding, kira-kira coding, rumusan bahwa kalau kita ingin memperbaiki dan memajukan kota Makassar, intinya adalah, jadi satuan intinya adalah, jadi kalau orang bahasa akunting itu adalah harga satuannya, Ya. satuannya itu harus adalah keluarga. Di Kenapa harus keluarga, keluar? karena kalau banyak keluarga yang soleh-saleha, maka kota itu akan baik. Makin banyak keluarga yang rusak, hancur kota itu. Itu Dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Intinya, satuannya, selnya. Sel untuk membangun kota itu ada di keluarga. Itu pemikiran kayak gitu dari mana kita dapat Pak Reni? Iya, saya kebetulan orang yang berpikiran meruang karena arsitek. Ya. Saya berpikiran proses karena saya diajari ilmu arsitek. Kenapa seperti kita tidak itu. bilang itu mulai dari ibu, kemudian dari Ya. masjid orang? Kenapa langsung tiba-tiba dari keluarga, Pak? Jadi keluarga itu, ini bicara sama umat ini. Iya. Itu antara orang tua dan anak. Karena coba lihat itu ada pepatah di Islam dikatakan apa, hadis saya tidak tahu Ya, ya. apa persis. Istri milik suami, istri adalah milik suami, suami adalah milik ibunya. Artinya intinya adalah seorang wanita akan mulia kalau dia sudah punya anak. Ya. Coba itu kata-kata itu. Tetapi kalau dia sebagai istri itu milik suaminya, tapi anak laki-laki milik ibunya. Lihat itu, Terputar jadi. iya terputar. Intinya di antara ibu dan anak. Iya. Tidak ada dibilang karena milik suami, suami kan ada ibunya. Iya. Situ terputar. Jadi tidak ada pernah disebut bapak di situ. Tapi laki-laki hanya cuma satu statusnya. Istri adalah milik suaminya dan anak laki-laki adalah milik ibunya. Masya Allah. Nah, artinya ini hukum, saya lihat ini hukum luar biasa. Artinya intinya adalah hubungan antara ibu dengan anak. Nah, bagaimana mengisi generasi ini? Hanya dua hal sekarang yang kita untuk mengisi generasi. Fikir dan zikir, keimanan, iman dan kecerdasan. Maka kecerdasan itu saya asumsi, bukan asumsi ya. Tesa saya adalah itu di pendidikan formal. Tapi keimanan jangan biarkan di pendidikan formal. Itu experience dan Harus betul-betul menurut rumah besar kita Islam. Seperti apa? Islam Ya. serahkan ke masjid. Kristen serahkan ke gereja. Dan itu ada program tadi di Perkuatan gimana umat? Oh, ada itu. Itulah yang saya lahirkan dari hasil itu kan di kongres. Apa nama ininya? Perkuatan keimanan umat. Kenapa perkuatan bukan penguatan dan Perkuatan itu strengthening dalam bahasa Inggrisnya adalah sudah wajib kuat. Kuat itu sudah harus wajib. jadi beda penguatan dan perkuatan. Ya, mirip-mirip lah. Kalau perkuatan itu lebih strong, Strengthening, ya, lebih strong. Kalau strengthening itu adalah perkuatan. Jadi dia sudah kuat, dikuatkan lagi. Jadi iya. kuat saja tidak cukup. Masya Allah. Kuat saja tidak cukup. Ya. Jadi keimanan yang kuat saja tidak cukup karena selalu ada update. Karena godaan itu makin hari makin luar biasa. Ya. Nah, sehingga selalu ada perkuatan, Ya. strengthening gitu. Ya. 5 tahun ke depan Pak Dhani, 5 tahun yang lalu kita pernah menjabat sebagai jalan wali kota, pernah Ya. menjadi wali kota. Kira-kira dalam melihat Makassar, apa alasan tak Pak Dhani kira-kira untuk maju lah? Ini kan ada pengalaman kemarin terus. Ya, apakah tidak cukup dengan 5 tahun itu? Kalau mau dilihat dari pengalaman, energi, saya kira tidak ada. Kalau dilihat dari situ, Ya, saya pastikan saya tidak maju. karena Ya,
kalau cuma mau dilihat dari posisi itu, Ya. sisi egosentris saya, Ah, maksudnya habis uang, capek, ya. dimusuhi banyak orang, dibully, lebih bagus saya urus urusanku. Ya, ya. Tapi ada ternyata niat. Ya. saya diajari oleh ibu saya, ibu dan bapak saya ini Ah, dua sosok berbeda. ah, Kalau bapak saya selalu mengajarkan pentingnya orang lain untuk saya, untuk kita. hmm. Dan ibu saya selalu mengajarkan pentingnya kita untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum. Wah, ini harus suruh kita ini Nah, maksudnya ya. saya heran-heran tuh ini sama Pak kita pada ini. Betul kita orang umum, tapi sebenarnya terkait dengan itu hadis ini mungkin kita tidak tahu, tapi kita kerjakan. Ya. Masya Allah, maksudnya itu menjadi penguatan. Mudah-mudahan saya dari lubuk hati Pak Dhani, saya berdoa mudah-mudahan Pak Dhani diberikan istiqomah, pemahaman, karena ada orang itu belajar agama dengan ustadz dan kiai, tapi ada orang itu belajar agama dari pengalamannya, Nah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada ini 5 tahun kemarin, kita dapat pembelajaran 5 tahun kemarin, masa selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik. Iya. Bisa menjadi lebih baik. Satu lagi Pak Dhani, saya ya mohon maaf Pak Dhani, karena kita ada komunitas istilahnya penghafal Al-Quran. Iya. Menghafal Al-Quran bukan berarti yang 1 juz, 2 juz. Menghafal, apa tanggapan tak dengan, maksudnya kemarin itu kita ada ide begini, masjid-masjid dihuni oleh para penghafal 30 juz yang bagus bacaannya. Bagaimana menurut kita? Iya, memang dulu kan saya punya program One Mos One Hafiz. Oh, ada program itu? Ada. One Mos One Hafiz. One Hafiz. Masya Allah. Harus kan begini. Itu kan kita, dan saya tuh mudah menangis kalau Oh, baca Al-Fatihah. Saya sudah menangis memang nih. Karena kita, ya saya tidak karena mulai bagaimana sadunya itu Al-Fatihah saja, baru Al-Fatihah. apalagi kalau dinikmati, Apalagi ditambah. saya yang paling sensitif itu surat Ar-Rahman. Oh, Fabi Ayya. Ya, Rabbikum atukan. itu, aduh, Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? bukan hanya itu, kita malu itu. Ya. Jadi, ya, Toh pada akhirnya kita akan kembali kepada Zat yang Maha ya, Mulia. semua kita akan kembali. Pertanyaannya, apakah kita akan mulia setelah kembali bersama dengan yang mulia ini? Jadi kalau saya, ya ada menarik dalam Iya, sejarah Mesir. iya. Walaupun ini adalah Fir'aun itu kan selalu menantang agama samawi. Tapi di Mesir itu, raja-raja Mesir itu hidup untuk mati. Iya. Itu menariknya. Jadi dia begitu dia hidup, dia berkuasa, yang pertama dia bikin kuburannya. Iya, makanya kenapa banyak warisan-warisan raja-raja Mesir itu, karena dia persiapkan matinya. Nah, saya kira itu ada hal yang menarik untuk kita. Jadi mestinya kita ini sekarang kita harus siapkan kuburannya kita. Kuburan dalam tanda kutip. Bukan fisik kuburan. Bukan fisik kuburannya. Masya Allah. Di Al-Quran jelas sekali. Dalam itu maksudnya itu. Oh iya. Hah? Jadi mestinya kalau kita seperti sekarang misalnya, kalau kita semua seperti itu, misalnya berpilkada, pasti tidak ada bully. Karena kita sudah siap kuburannya kita. Saya jujur Kak Wali, takut Kak dia dengan ini model pilkada yang orang saling membuli, saling apa. Harapanku sama kita pada ini, semakin banyak orang yang bully kita, semakin kuatlah kesabaran kita. Insya Allah. Semakin banyak orang yang menekan kita, maka semakin kuat keimanan kita. Ya, karena semakin banyak orang yang membuat kita semakin dekat kita. betul. Jadi Pak Ustaz, kenapa saya tidak bereaksi dengan bulian itu? Di samping memang saya sudah terlalu sering dibully, juga terlalu banyak orang yang bully saya di teman baik saya sekarang. Artinya itu tadi kita jangan prasangka sama orang. Itu tadi orang cenderung membenci apa yang dia tidak tahu. Nah, karena dia tidak tahu saya, berarti saya berdosa juga karena tidak pernah memberitahu siapa saya. Kan begitu, berarti ya kita kembalikan ke kita, jangan salahkan orang. Biarlah Allah yang Biar Allah yang balas. Apa sih kekuatan manusia dibanding kekuatannya Allah? Dan kita bersyukur orang bully kita, Pak. Ada kesempatan kita berdoa. Bukan hanya berdoa, kita kan susah cari kekurangan kita. Nah, orang tunjukkan kekurangan kita, Pak. Jadi, orang terima kasih kepada yang sudah terima kasih. Alhamdulillah. Dan itu menjadi kritikan membangun
Jadi saya terima kasih sama orang membuli saya karena dengan bullyingnya itu membuat saya selalu menjaga diri dari kesalahan. Ya. Ya. Jadi banyak. Terus saya bersyukur sama orang memfitnah saya karena fitnah itu adalah pengujian terbaik untuk kesalahan. Jadi ini bagus ini barang. Kita kadang-kadang orang pergi ujian terlalu jauh, ini tidak. Ujiannya datang-datang tiap hari. Ya, padahal orang bicara-cari ujian di mana-mana. Kita tidak tiap hari bangun tidur sudah diuji. Kayak asing ini barang. Pemirsa Iqbal Channel, rupanya Pak Dhani ini memiliki pengalaman yang luar biasa. Bukan cuma pada ilmu yang dimiliki sebagai seorang arsitek, tapi gara-gara ilmu arsiteknya, dia bisa mungkin mengarsitek agama, kemudian mengarsitek akhlak, mengarsitek semua ini dalam kerangka keimanan. Pemirsa Iqbal Channel yang saya hormati dan saya banggakan, saya merasa bangga, mudah-mudahan ini juga anugerah buat Kota Makassar. Saya secara pribadi selalu menyampaikan, Pak Dhani sebagai sahabat saya, mohon maaf Pak Dhani kalau memang ada nasihat, ada kritikan dan apa semuanya, itu bahagian daripada rasa cinta saya dengan Pak Dhani. Ketika saya mengkritik Pak Dhani, bukan berarti saya benci, bukan berarti saya tidak suka, tapi itulah rasa cinta saya dengan Pak Dhani sebagai seorang sahabat. Sahabat yang baik adalah ketika melihat temannya, saudaranya, sahabatnya dalam keadaan terluka, maka luka itu diisi dengan hal-hal yang positif. Saya mudah-mudahan bersama dengan Pak Dhani, mudah-mudahan doakan saya Pak Dhani, doakan kita semuanya bersama dengan IJ Squad ini. Kita ini juga Iqbal Channel Pak Dhani, bukan untuk pilkada saja, tapi Iqbal Channel ini hadir untuk memberikan kesejukan. Karena saya selalu berharap Iqbal IJ Squad selalu hadir untuk masyarakat Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia, bahkan lebih daripada itu menjadi penyejuk untuk semua. Dan saya juga berharap kepada semua para kandidat untuk menjadi tenang, menjadi adem. Jadikan ini adalah amanah. Kita bergerak untuk Makassar, kita bergerak untuk Sulawesi Selatan, kita bergerak untuk Indonesia, bukan karena kepentingan pribadi kita, tapi banyak orang di belakang kita yang menanti keinginan-keinginan baik itu. Saya berharap Pak Dhani, mudah-mudahan, terima kasih banyak Pak Dhani, dan kami berdoa mudah-mudahan Pak Dhani. Terakhir, sebagai closing statement, kira-kira Pak Dhani, kalau Allah menganugerahi kepemimpinan 5 tahun ke depan lagi buat Pak Dhani, apa yang Pak Dhani bisa lakukan untuk akhirat dan menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi intinya saya mau kutip sebuah cerita pengalaman saya. Saya mengagumi ibu dan ayah saya yang sudah meninggal. Setelah beliau meninggal, ibu saya itu mengajari anak-anaknya, salah satu yang paling penting diajari adalah memeningkan mayat. Jadi saya 4 bersaudara itu ibu saya melatih saya untuk memandikan mayat. Karena cita-citanya ayah dan ibu saya, kalau mereka meninggal, anak-anaknya yang mandikan sesuai syariat. Dan alhamdulillah, cita-cita orang tua saya itu semua tercapai. Waktu ayah saya meninggal, saya dengan saudara, kan saya 4 bersaudara, 2 laki-laki 2 perempuan. Saya berdua dengan sepupu-sepupu yang memandikan ayah saya. Ibunda saya meninggal, 2 saudari saya dengan sepupu-sepupu yang meninggal. Artinya apa? Selalu kita persiapkan menuju kubur tadi. Nah, apa yang kita lakukan untuk Kota Makassar? Bagaimana kita harus bekerja lebih cepat dari waktu? Apa yang kita kerjakan bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang. Jadi lebih cepat dari waktu, lebih besar dari ruang. Itu kata kuncinya. Bagaimana lebih besar dari lebih cepat dari waktu? Kita harus betul-betul memanfaatkan waktu seperti wal asri. Dan bagaimana lebih besar dari ruang? Bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Apapun, termasuk yang kita lewati, termasuk yang kita temui, dan apapun dalam hidup kita, tidak ada yang pernah sia-sia. Dan saya kira di Al-Quran jelas sekali dikatakan, jangan kau warisi generasi lemah. Nah, itu amanah bagi pemimpin. Nah, kalau saya jadi pemimpin kembali ke Kota Makassar, saya kira inilah salah satu
yang saya rasa untuk mempersiapkan kita semua masuk kubur. Kira-kira begitu. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Tadi Pak Dhani, itu mungkin ayatnya. Ya. Kita harus khawatir, kita harus risau ketika kita meninggalkan anak keturunan kita menjadi tidak bertakwa. Bukan kita takut anak kita tidak kuat fisiknya, tapi kita takut anak kita itu lemah akhlaknya, lemah budi pekertinya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Dhani, sekali lagi ini adalah inspirasi buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita channel Iqbal Jalil Channel ini adalah Iqbal Jalil inspirasi tanpa menggurui. Oh, keren. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih. Ini menjadi inspirasi kita semuanya, dan hari ini Pak Dhani hadir menjadi inspirasi tanpa menggurui. Saya kira teman-teman kita doakan mudah-mudahan Pak Dhani diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Dhani mohon izin, boleh kita berdoa. Ya, mudah-mudahan doa ini bisa menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al sa'bana sahla wa anta idza syi'ta ja'alta sa'ba sahla waj'al umurana sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir fi umuri dinina wa dunyana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan jasmani rohani kepada saudaraku Muhammad Ramdan Pamantau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jaga ia dari keriaan. Hadirkan keikhlasan pada jiwa dan raganya. Hadirkan rasa kepemimpinan pada dirinya. Dia cinta kepada masyarakatnya dan masyarakat cinta kepadanya. Hadirkan rasa cinta itu ya Allah, sehingga rasa cintamu kepada masyarakat Kota Makassar, cintamu kepada pemimpin Kota Makassar itu hadir menjadi berkah buat kita semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hadir di sini sebagai hamba-Mu ya Allah. Kami hadir sebagai hamba-Mu yang selalu saling mengingatkan. Hari ini kami hadir untuk mengingatkan saudara saya, sahabat saya, Pak Dhani Pamantau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan kepadanya. Jadikanlah fitnah-fitnah yang ada pada dirinya menjadi kekuatan tersendiri buat dirinya. Berikan kekuatan pada dirinya dan jangan menjadi dendam pribadi untuk dirinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah ia seperti Engkau menjaga Nabi Muhammad SAW. Jagalah ia seperti Engkau menjaga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jagalah ia ketika sama dengan Engkau menjaga Nabi Musa alaihissalam. Jaga ia seperti mana Engkau menjaga para anbiya dan salafus saleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami. Ampuni kami dari segala kekhilafan yang kami sengaja dan kami tidak sengaja. Hadirkan rasa jiwa kepemimpinan pada semua kandidat yang ada di Kota Makassar. Hadirkan pada mereka rasa cinta, saling mencintai sesama, sehingga bisa menghadirkan kepemimpinan yang baik, rahmat, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa budiman, terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Saya Iqbal Jalil dalam Iqbal Jalil Channel, inspirasi tanpa menggurui. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tanggung jawab kita semuanya, dan kepada Pak Dhani saya berharap jalankan amanah ini. Jalankan amanah yang Allah berikan pada kita sebagai seorang manusia, dan menjadilah manusia yang bermanfaat untuk lebih banyak lagi insyaAllah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Pak Dhani. Terima kasih banyak Pak Dhani. Mudah-mudahan Pak Isyaki selalu, dan pemirsa yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya, atensinya pada ini insyaAllah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iqbal Jalil Channel, inspirasi tanpa menggurui.